bagaimana kita mencegah kemudian kekuasaan yang terlalu lama, seperti yang telah kita alami pada masa Orde Baru. Dari sisi kalkulasi kekuatan politik sekarang, seandainya amandemen konstitusi diubah, tidak membuat semacam bola liar akan lari kemana-mana? Kalau spesifik soal RUU penghinaan presiden. Ya, saya tegaskan dulu Mas Budiman, ini pasal bukan pasal politis. Ini masih banyak isu yang sebenarnya berseliweran. Dengan Pak Arsul ini kan wakil ketua MPR. Ya, dalam ketua MPR itu salah satunya adalah soal amandemen konstitusi. Ya. Pak Arsul, saya mau tanya, itu gagasan amandemen terbatas. Ya. Itu gimana sebetulnya? Jadi pimpinan MPR periode 2014-2019 ketika Pak Zulkifli Hasan menjadi ketuanya, itu kan memang memberikan rekomendasi kepada pimpinan MPR yang sekarang untuk melakukan, pertama bukan melakukan amandemen, melakukan kajian dan pendalaman atas 5 hal. Yang harus dikaji itu adalah tentang kemungkinan diintroduksinya, ya, dimasukkannya pokok-pokok haluan negara, itu istilah yang dipergunakan. GBHN lah ya dalam bahasa populer. GBHN ya ke dalam Undang-Undang Dasar kita. Itulah sebetulnya kalau kita bicara amandemen terbatas yang itu. Nah, sementara 4 isu yang lain itu untuk didalami. Ya. Nah, jadi itu saja. Jadi tidak ada misalnya dalam rekomendasi itu ya materi atau hal yang katakanlah ya menyebut tentang perubahan periode jabatan presiden dari maksimal 2 kali menjadi katakanlah lebih dari 2 kali. Itu. Tapi suara-suara 3 periode jabatan presiden juga masih terus disuarakan. Ada yang bekerja untuk 3 periode ya? Saya tentu tidak tahu persis, tetapi kalau kita lihat di ruang publik, ya, di media dan juga di media sosial, ya memang ada yang menyuarakan itu, dan saya sih melihatnya hal yang wajar saja dalam negara demokrasi, kan nggak bisa dilarang juga. Siapapun boleh usul apapun ya? Boleh usul apapun. Sama juga dengan siapapun kemudian boleh merespon sebaliknya ya terhadap pikiran atau usulan seperti itu. Kalau pandangan Pak Arsul sebagai politisi dari Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai wakil ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, perlu nggak sih amandemen terbatas atau amandemen apapun terhadap konstitusi pada era seperti sekarang? Ya, salah satu hal yang pokok dan menjadi amanah reformasi, saya kira adalah soal bagaimana kita mencegah kemudian kekuasaan yang terlalu lama, seperti yang telah kita alami pada masa Orde Baru. Karena itu menurut hemat saya, ya, apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang saat ini berlaku, ya itulah yang terbaik menurut saya. Artinya sebenarnya tidak perlu ada amandemen lagi? Tidak perlu ada amandemen yang terkait dengan penambahan periode jabatan presiden dari 2 kali menjadi katakanlah 3 kali atau lebih dari 3 kali. Kalau soal GBHN? Kalau yang lain-lain ya harus terbuka, karena memang ya kalau soal introduksi PPHN itu kalau kita mengacu pada periode yang lalu, dari 10 fraksi itu ada 7 fraksi yang setuju. Artinya dengan PPHN. Iya, diintroduksi dalam Undang-Undang Dasar kita. Tentu perlu kemudian juga perubahan kewenangan MPR di situ ya. Nah, 3 fraksi tidak setuju ya. Jadi kalau ditanya saya sebagai politisi P3, ya saya ingin menyampaikan bahwa posisi P3 sampai sekarang belum berubah. Artinya setuju saja kalau memang mau ada amandemen terbatas yang menyangkut introduksi PPHN itu. Artinya PPHN nanti dalam bayangan Pak Arsul siapa yang akan buat? Yang akan membuat tentu MPR, karena yang menetapkan MPR. Karena itulah perlu juga pasal tentang penambahan kewenangan MPR.
Dan nanti presiden kembali menjadi mandataris MPR. Tidak dong. Tidak. Kan pilpresnya, pilpres langsungnya kan tidak dirubah pasal-pasal tentang itu. Hanya presiden di dalam menetapkan mulai visi, misi, dan programnya tidak boleh menyimpang dari pokok-pokok haluan negara. Dari sisi kalkulasi kekuatan politik sekarang, seandainya amandemen konstitusi diubah, tidak membuat semacam bola liar akan lari kemana-mana? Saya kira seperti ini, Mas Budiman. Ya. Proses amandemen Undang-Undang Dasar itu berbeda dengan proses pembahasan undang-undang. Ya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar kita sudah jelas usul tentang pasal yang diubah atau mau diintroduksi itu kan pertama harus dikemukakan dengan jelas, didukung oleh sepertiga, minimal sepertiga. Jadi tidak bisa kemudian seperti dalam pembahasan undang-undang tiba-tiba itu tidak diusulkan, muncul dalam rapat katakanlah atau sidang istimewa MPR, tidak bisa. Tapi meskipun akan terkait-kait kan itu? Akan terkait-kait, iya, bisa saja dikait-kaitkan, namanya juga proses politik ya. Tetapi tidak akan bisa, ya, kecuali kemudian kita mau melakukan amandemen yang menata ulang Undang-Undang Dasar kita, termasuk tadi menjadikan proses perubahan Undang-Undang Dasar itu sama seperti pembahasan undang-undang. Oke, itu soal amandemen. Tapi kalau soal KUHP, Pak Arsul, ini kan udah pernah mau disahkan dulu, ya. Dan sekarang juga rame lagi yang diangkat adalah soal pasal penghinaan presiden. Ini gimana? Apakah akan dibahas dari awal lagi atau menggunakan mekanisme carryover yang belum pernah terjadi juga sebetulnya? Jadi yang disepakati, jadi kan ceritanya seperti ini, Mas Budiman. Di paripurna terakhir itu, ya, pada DPR periode yang lalu, ya, itu sebetulnya semua sudah siap untuk menyetujui pada pembicaraan tingkat 2, yaitu rapat paripurna untuk mengesahkan apa yang sudah disetujui pada pembahasan tingkat 1, ya, antara Komisi 3 DPR yang mewakili DPR dengan Menkumham yang mewakili pemerintah pada saat itu. Tetapi kemudian karena ada katakanlah sebetulnya penolakan yang luas pada saat itu kan tidak hanya soal RKUHP saja, tapi juga Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, kalau nggak salah ada 4 RUU lah ya, yang kemudian itulah kolaborasi, berakumulasi dalam bentuk unjuk rasa itu. Nah, kemudian disepakati bahwa ini kita tunda sampai periode depan, periode sekarang maksudnya, tetapi kita sepakati kemudian nanti mekanismenya akan menggunakan metode luncuran atau carry over. Itu. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan kemudian di amandemen juga. Sudah di itu. Cuman kan ini kan amandemen teknik perundang-undangan, jadi kan nggak ada orang ribut gitu ya. Sekarang sudah ada mekanisme luncuran itu? Sudah ada ya di undang-undang, saya lupa nomornya, tapi di 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang terkait dengan introduksi mekanisme luncuran atau carry over itu. Nah, tetapi tentu bukan berarti kemudian kita ajukan dan kemudian tanpa rapat, tanpa pembahasan kita ketok. Ya. Ada sekali lagi understanding di antara kita. Pertama understandingnya ini harus kita sosialisasikan. Ya, karena itulah ya Kemenkumham melakukan 12 kegiatan terakhir kemarin di Jakarta, saya lihat ya, itu sosialisasi dari apa yang sudah dibicarakan. Yang kedua, nanti DPR pun kami di Komisi 3 juga akan melakukan kegiatan serupa meskipun bentuknya berbeda dan jumlahnya mungkin nggak sebanyak seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kami juga ingin mendengarkan juga ya sekali lagi. Nah, kalau soal presiden bukan tidak pernah ada mekanisme undang-undang carry over ini. Bahkan dulu sebelum ada undang-undangnya pernah, karena saya kebetulan terlibat langsung, yaitu undang-undang penjaminan yang akhirnya menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2016 itu carry over juga ya. Carry over. Dulu itu undang-undang dibahas di periode 2009-2014 hanya 2 pasal saja yang belum disetujui oleh pemerintah dan DPR.
akhirnya waktu kemudian diajukan lagi oleh pemerintah, DPR dan pemerintah sepakat. Yang kita bahas ya dua pasal itu saja, yang lain-lain ya sudah oke lah. Tentu kami lihat lagi. Saya kebetulan menjadi anggota. Jadi kemungkinan dalam RUKP akan dibahas soal 14 itu ya? 14 itu bukan 14 pasal, 14 isu. Ya, itu kemungkinan itu. Itu satu kita bahas, kita lihat lagi ya. Tentu masukan-masukan yang diperoleh oleh pemerintah dari 12 kali kegiatan sosialisasinya dan juga yang nanti akan kami lakukan itu akan jadi catatan pembahasan. Ya. Maka kan sekarang sejumlah teman-teman masyarakat sipil kan ribut. Mana ini nggak transparan, belum ada draft baru. Ya kalau mekanisme luncuran itu nggak akan ada draft baru. Yang ada adalah yang dulu sudah kita sepakati menjadi draft RUU, disertai dengan catatan berdasarkan masukan dari masyarakat itu kita bahas. Ya, yang kita bahas tentu apa? Yang dipersoalkan oleh masyarakat. Itu. Kalau spesifik soal RUU penghinaan presiden ya dan kekuasaan umum itu dikatakan agak berbeda dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu gimana? Bedanya yang terbaru rumusnya seperti apa? Ya. Jadi yang ingin saya tegaskan dulu, Mas Budiman, ini pasal bukan pasal politis. Tidak ada juga titipan dari Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi pernah menyampaikan kepada kami, ini kalau perlu dihapus sajalah, daripada ribut. Tentu persoalannya bagi kami bukan sekedar menghapus atau tidak. Dalam soal ini memang ada dua kelompok masukan, termasuk dari akademisi. Kalau kita bicara dari akademisi, pada umumnya ahli HTN tidak setuju pasal ini ada dalam KUHP. Ahli HTN. Tapi kalau ahli hukum pidana tetap setuju. Hanya supaya tidak menabrak dengan putusan MK, maka ini harus kita formulasi ulang. Nah, formulasi ulang yang sudah dilakukan itu dalam bentuk 3 hal. Yang pertama, yang pokok, merubah sifat deliknya dari delik biasa menjadi delik aduan. Yang kedua, ya, karena pasal ini sering dikritisi sebagai pasal karet, maka juga harus dibuat ketentuan dalam pasal tersebut, ayat baru ya, itu tentang pengecualian apa yang bukan penyerangan terhadap harkat dan martabat, ya, serta kehormatan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, ini kebetulan usulan saya juga, saya lihat yang ada di situ belum cukup jelas, maka harus ada penjelasan pasal itu. Nah, penjelasan pasal itu ini yang akan harus menjadi tafsir bagi para penegak hukum. Disinilah original intent itu lebih jelas diletakkan. Karena kalau original intent itu adanya di risalah pembahasan, orang kan tidak semua punya akses terhadap risalah pembahasan undang-undang seperti undang-undang KPK itu. Gitu. Harusnya kalau kita konsisten itu harus dimasukkan itu tadi soal alih status itu. Artinya kalau mau tegas bahwa ini semua dialih statuskan, setelah itu kemudian diberlakukan lah ketentuan tentang ASN itu. Pak Arsul, saya akan tanya sedikit ke pribadi ya. Pak Arsul kan ini awalnya kan Fakultas Hukum di UI, ya. Tapi kemudian juga ngambil soal mass communication. Kemudian ngambil lagi soal di Glasgow. Dan kemudian sekarang jadi politisi. Sebetulnya cita-citanya mau jadi apa? Ya, jadi saya sebetulnya itu ketika masuk Fakultas Hukum itu karena saya mengagumi seorang Adnan Buyung Nasution, seorang Yap Tiamhin, ya kan? Karena itulah saya terdorong masuk Fakultas Hukum. Saya diterima di Universitas Indonesia. Nah, karena kekaguman itu begitu mau selesai saya masuk jadi volunteer lawyers. Volunteer lawyer di LBH. Di LBH Jakarta, asisten pembela umum. Ya. Jadi masih sempat dapat didikan langsung dari Bang Buyung. Waktu itu beliau masih ngambil PhD di Belanda juga. Kalau pulang gitu ya, kemudian Pak Yap gitu ya, Pak Prinsen gitulah para pendekar. Nah, itu terus gitu loh. Nah, tapi ternyata ketika tes untuk menjadi pembela umum tetap di LBH, saya nggak lulus
yang Nggak lulus lulus. istri saya. Oh, Sukma. Iya, ya. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi lawyer. Jadi lawyer. Ya, tetapi saya lebih banyak memilih sebagai corporate lawyer lah. Jadi konsultan lebih hukum. pinter Mbak Sukma ya? Kenapa? Jadi- Ya lebih pinter. Saya tidak tahu apakah waktu itu wawasan ke-LBH-an saya yang payah atau apa begitu ya. Ya, jadi itulah yang lulus. Mungkin juga dilihat waktu itu belum merit. Oh, belum Ya. merit ya. Jadi ini nggak Ketemu bagus Mbak juga. Sukma di LBH ya? Enggak dong. Kalau Enggak. ketemu kan karena adik kelas, Adik kelas ya, Fakultas di Hukum. UI. Tapi Oke. kan tentu ketika di LBH kan karena satu alma mater kan jadi lebih dekat di pacaran. Mungkin juga ya pertimbangannya ini harus salah satu saja yang lebih baik mana gitu. Ya, istri saya jadi pembela umum di LBH sampai kemudian totalnya 6 tahun lah. 6 tahun ya? Iya, di Oke. LBH. Jadi Mbak Sukma Violeta itu istri dari Pak Arsul, sekarang tuh anggota wakil ketua Komisi Yudisial. Ya. Iya. Itu gimana Pak Arsul sebagai Komisi 3 yang kadang-kadang menseleksi komisioner komisi yudisial agar tidak konflik of interest, gimana ngaturnya nih? Kan menyeleksi istri sendiri nanti. Ya, menyeleksi hasil kerja istri sendiri dan kawan-kawan, bukan menyeleksi. Jadi kalau ketika seleksi proses persetujuan di DPR terhadap hasil proses seleksi komisioner KY, saya nggak boleh ikut. Oh, nggak ikut. Saya dilarang. Itu karena punya konflik of interest Ya. kan. Nah, jadi nggak boleh ikut. Maka saya digantikan Oke. oleh anggota yang lain dari fraksi P3. Nah, kalau sekarang kemudian ya tentu ya karena itu hasil kerja KY bukan hasil kerja istri saya tentu ya biasa saja memberikan pendapat. Ya, kalau harus saya menyatakan tidak setuju ya saya tidak setuju saja. Karena apa? Nggak mungkin ada lobby di rumah ya? Kenapa? Nggak mungkin ada lobby di rumah ya? Nggak pernah. Kami itu kalau di rumah menghindari bicara tentang tugas masing-masing karena nanti berantem. Pernah berantem ya? Ya berbeda pendapat lah paling ya itu. Oke. Ya jadi ya kita ini karena kan kadang-kadang kan begini, sudah lolos dari KY, kenapa kok ditolak? Ya atau tidak disetujui oleh DPR? Karena DPR dapat masukan dari masyarakat yang itu barangkali terlewatkan dalam proses seleksi di KY. Itu seperti itu, terutama hal-hal yang menyangkut soal moralitas biasanya. Oke. Gitu. Pak Arsul, aku dengar sebagai anggota DPR juga pernah disadap. Ya, kalaupun disadap buat saya nikmati saja loh. Kenapa kok mesti takut juga disadap kalau kita nggak macam-macam gitu ya. Ya, saya merasakan itu ya ketika ya disadap, ya diikuti ya ketika menjadi anggota Pansus dan juga tim perumus RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 pada saat itu. Undang-undang apa itu? Undang-undang terorisme. Oh, terorisme. Yang menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 disadap itu. Dan diikutin. Iya, itu loh. Itu. Nah, kemudian juga saya merasakan misalnya kadang-kadang kalau ada proses seleksi hakim gitu ya, itu juga ini kan perasaan belum tentu benar betul, ya? Gitu ya. Itu HP disadap. Cuman saya ya tidak pernah komplain gitu loh. Karena apa? Karena memang kadang-kadang mohon maaf ini Mas Budiman. Calon hakim agung atau yang mau ikut seleksi hakim agung ini berpikir, wah ini suaminya di Komisi 3, istrinya Komisi Yudisial, maka ini powerful lah. Maka ya biasa itu kadang kirim SMS, kirim WA, minta tolong, minta dibantu dan lain sebagainya. Kalau yang halus ya minta saran apa yang harus dilakukan ya supaya bisa lolos. Ya, kalau saya selalu saya jawab ya agar Bapak lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan lah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dijawab secara normatif ya. Iya. Tetapi ya buat saya tidak ingin komplain. Kalaupun memang mau disadap ya silahkan saja ya itu. Karena menurut saya menghadapi itu bukan dengan katakanlah protes kalau disadap atau enggak. Ya
menghadapinya cukup, yang penting jangan neko-neko lah, jangan berulah lah, macam-macam lah, dan segala macam. Ya. Pak Arsul, tadi kan ada kekaguman pada Bang Buyung ya, Ya. Bang Buyung pada Pak Yap lah. Ya. Sekarang kan Pak Arsul kan juga advokat. Ya. Ada nggak sih advokat yang sekaliber atau seperti Buyung dan Pak Yap? Rasanya saya belum menemukan. Kalau sekarang advokat yang punya betul-betul punya prinsip yang kuat, ya, dan kemudian katakanlah kalau memutuskan untuk menangani perkara, membela seseorang lah, itu bukan karena honorarium. Oke. Ya, itu. Kenapa bisa tidak ada orang yang memegang integritas seperti Buyung dan Pak Yap? Ya, barangkali zaman sudah berubah, Mas Budiman. Zaman sudah berubah. Ya, itu. Zaman sekarang ini, kalau ada orang yang masih bisa memelihara idealisme sebagaimana zamannya Bang Buyung dan Pak Yap, saya kira kalau dia seorang advokat itu sudah bisa disebut mendekati malaikat itu. Itu. Ya. Mendekati malaikat. Iya. Pak Arsul, ada 3 pertanyaan saya yang terakhir yang juga saya tanyakan kepada tamu-tamu saya. Ya. Menurut Pak Arsul, yang berlatar belakang advokat, ya, pernah juga di aktivis dan kemudian pernah juga studi di luar, gitu. Ya. Dari kacamata Pak Arsul, apa sih sebetulnya masalah yang paling hakiki yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang? Ya, pertama kalau kita bicara aparatur negaranya, itu moralitas, Mas. Moralitas? Iya. Kalau kita bicara dalam tataran kebangsaan secara keseluruhan, ya, itu adalah ya keutuhan kita berbangsa dan bernegara ini. Itu masalah. Kenapa keutuhannya? Ya keutuhan karena memang tidak bisa dipungkiri dalam dunia yang makin interdependen ini banyak ya tentu masuk ideologi, paham-paham baru, kesadaran-kesadaran baru ya tentang nilai-nilai yang itu tidak semuanya kompatibel dengan kesepakatan bernegara kita. Nah, dalam tahapan tertentu saya kira atau pada kelompok tertentu ini kemudian menjadikan yang namanya kesepakatan bernegara kita itu ada sebagai satu hal yang tidak perlu dipegang teguh lagi. Nah, ini yang saya kira tantangan kita yang paling besar. Oke. Kalau saya ingin bertanya, ini bukan tes wawasan kebangsaan. Ya. Tapi kalau dalam bayangan Pak Arsul, punya nggak sih Pak Arsul tuh punya dream, punya mimpi, inilah sebenarnya negara idaman dan seharusnya Indonesia jadi seperti itu? Ya, negara idaman saya itu ya sebetulnya negara yang di mana 4 kesepakatan konsensus bernegara kita itu bisa kita pegang ya dalam tataran yang paling yang agak konkret ya itu adalah negara yang di mana yang namanya inklusivitas itu bisa terbangun dengan baik. Kemudian negara yang di mana toleransi itu bisa juga terbangun dengan baik, ya. Di mana juga negara yang di mana rakyatnya itu ramah, bukan marah-marah. Itu saja, ya. Karena kalau itu bisa kita ciptakan, saya punya keyakinan, Mas Budiman, ya, bahwa kemudian kesejahteraan itu akan lebih mudah bisa kita tempuh ketika kita tidak dihadapkan pada masalah-masalah kebangsaan, persatuan, dan lain sebagainya. Kalau soal sosok pemimpin, ya. Pemimpin seperti apa sih yang menurut Pak Arsul tuh yang betul-betul dikagumi oleh Pak Arsul Sani di dalam atau di luar negeri mau? Nah, kalau kita bicara sekarang ini susah. Ini kembali sama susahnya dengan pertanyaan Litsus ketika menurut Anda Ayatullah Khomeini itu adalah
sosok yang patut dikagumi atau Oke. tidak gitu. Nah, itu susah Susah jawabnya juga ya. gitu Oke, ya. oke. Itu. Tapi kalau mimpi atau bayangan Pak Arsul pada Indonesia 2045 itu akan jadi seperti apa sebetulnya? Ya, itu kan sudah ada negara yang apa? Toto tentrem Kertora Harjo. harjo loh Nawi. jinawi. Oke. Ya itu saja, itulah mimpi kita. Sebetulnya sudah diciptakan oleh para arif bijaksana yang ada di negara kita. Kalau dalam bahasa Islam, ya tentunya adalah baltatun toyibatun warubun khofur. Saya itu, Mas Budiman, kalau bicara itu saya selalu mengatakan itu negara yang kemudian rakyatnya itu semua bersaudara. Oke. Dan kita, kalau kami sebagai orang Islam, itu harus punya kepercayaan bahwa semua yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Oke. Nah, itulah yang harus kita pegang. Ya, karena itulah, kalaupun ada perbedaan, kalau kita punya kesadaran seperti itu, rasanya kita nggak akan perlu kemudian harus berbenturan. Oke, itu 2045. Sebelum ke 2045, tentunya kita akan ke 2024. Iya. Gimana? Ini kan Pak Jokowi tidak mungkin lagi berlanjut ke 3 periode dan sebagainya. Ini suksesi pasar bebas kan? Kalau pandangan Pak Arsul, karakter kepemimpinan seperti apa yang bisa agar bisa mencapai Indonesia 2045? Saya kira sebetulnya karena salah satu problem besar negara kita itu adalah persoalan kebersihan dalam berpemerintahan, korupsi lah, gitu ya. Maka tentu pemimpin kita yang kita harapkan adalah yang bukan hanya tidak korupsi untuk diri dan keluarganya, tetapi yang bisa, katakanlah, membersihkan, punya political will, komitmen untuk benar-benar melakukan pembersihan, ya. Dan yang kedua tentu adalah pemimpin yang mau bekerja di bawah, ya. Sebetulnya Pak Jokowi adalah pemimpin yang masuk dalam kategori yang kedua itu, mau bekerja di bawah. Itu. Tapi 2024 kira-kira tadi ciri-ciri pemimpinan yang seperti itu. Ya. Sekarang udah ada. Ya, karena itu juga Mas Budiman, hemat saya. Ya, karena juga memang banyak kan dari survei-survei termasuk survei Litbang Kompas saya kira ya cukup banyak juga yang saya lihat masih menghendaki. Tidak heran kemudian kalau ada wacana 3 periode itu. Tidak heran? Tidak heran saya. Meskipun saya tentu tidak setuju soal itu. Oke. Baik, Pak Arsul, matur nuwun atas percakapannya selama 1 jam. Monggo kita minum dulu. Terima kasih, Mas.